Tapi tahukah Anda bahwa justru rasa marah dan kecewa inilah yang membuat seseorang lebih mudah disantet? Salam Rahayu, kembali lagi dengan saya Dewi Sundari. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Tidak jarang, saya menerima keluhan dari mereka yang merasa telah menjadi korban penyalahgunaan ilmu hitam, alias menjadi korban santet. Di satu sisi, korban tentu saja merasa tidak habis pikir, kenapa ada orang setega itu? Terlebih jika pelakunya adalah orang sekitar kita sendiri, bukan orang lain. Di sisi lain, ada perasaan tidak terima. Ada rasa marah dan kecewa, serta ingin membalas perbuatan orang tersebut. Tapi tahukah Anda bahwa justru rasa marah dan kecewa inilah yang membuat seseorang lebih mudah disantet? Hal ini seringkali tidak disadari, bahwa jika energi negatif sudah ada, maka akan semakin mudah santet menembus. Sedangkan semua emosi negatif pastinya mendatangkan energi negatif pula, termasuk rasa marah, dendam, sakit hati, takut, benci, atau rasa tidak ikhlas. Bila di hati kita tanpa sadar sudah ada perasaan-perasaan semacam ini, maka akan lebih mudah bagi kita untuk diserang dengan ilmu hitam. Itulah mengapa banyak orang bilang bahwa salah satu benteng pertahanan dari penyakit kiriman adalah hati yang lapang. Ketika hati kita lapang dan ikhlas, serta biasa mendekatkan diri kepada Tuhan, maka serangan akan lebih sulit untuk menembus. Sebaliknya, bila ada emosi negatif dalam hati kita, maka santet akan lebih mudah bekerja. Sehingga tidak jarang, pelaku santet sengaja memancing emosi korbannya terlebih dulu, dengan berbagai cara. Misalnya, sengaja mengirimkan surat kaleng. Yang disebut surat kaleng sendiri adalah surat berisi informasi panas tanpa menyertakan identitas. Atau bisa juga pelaku akan memakai cara-cara lain untuk memanas-manasi, seperti sengaja mencari perkara dengan kita agar amarah kita tersulut. Makin tersulut amarah ini, maka akan makin gampang juga kita disakitinya. Dengan demikian, jika Anda tidak ingin terlalu gampang dijadikan korban, maka jangan terlalu gampang juga naik pitam. Lebih baik ditanggapi dengan santai. Untuk jaga-jaga saja, karena kita tidak bisa menduga apa tujuan orang ini mencari gara-gara. Juga jangan dibiasakan untuk melamun, karena sebagaimana pelet lebih mudah menembus bila targetnya sering melamun, santet pun demikian. Lebih gampang dilancarkan bila targetnya sedang terlelap atau kosong pikirannya. Sehingga tidak heran bila orang tua zaman dulu mengatakan bahwa salah satu cirinya orang yang tidak gampang disantet adalah biasa terjaga. Tidak tidur, juga tidak biasa melamun. Kalau ada waktu senggang, lebih banyak diluangkan untuk wirid dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Intinya, tidak perlu gampang marah jadi orang. Sebab bukan tidak mungkin kemarahan kita ini akan dimanfaatkan orang lain untuk menyakiti kita sendiri. Misalnya ada yang sengaja cari perkara, lebih baik kita hadapi dengan lapang dada. Sampai di sini, kurang lebihnya demikianlah yang ingin saya sampaikan seputar kaitannya antara amarah dengan serangan ilmu hitam yang dilancarkan terhadap kita. Semoga menjadikan diri semakin waspada. Terima kasih banyak untuk Anda yang telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam Rahayu.